Kalau kita mimpi punya usaha, mimpi punya produk, dan udah tercetus atau udah tergambar namanya apa, langsung daftarin merek. Kalau nunggu nanti, nunggu lah saya punya usaha dulu, nunggu saya punya produk dulu, udah kelewatan sama orang nanti merek kita. Welcome back to Sita Entertainment. Nah, kali ini aku tetap dengan pakarnya hukum. Serem gak tuh? Udah pakarnya hukum, advokat terkenal, udah gitu bantuin Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi besok-besok aku ya. Mas Ari, thank you ya Mas. Selalu mau disusahkan, selalu mau direpotkan oleh aku yang buta sekali dengan hukum. Karena mostly ya, 95% orang Indonesia itu buta sama hukum. Why? Ya kenapa? Karena nggak mau tahu, maunya beres, maunya bayar lawyer terus beres. Tapi kan nggak bisa gitu, kita harus tahu nih hukum itu tuh gimana, apa efeknya, dampaknya. Nah Mas, saya punya pertanyaan lagi nih, kembali lagi nih dari netizen nakal itu ya, netizen nakal itu ya. Mereka tuh ada yang nanya gini Mas, ada di bukunya, oh iya, sebelum itu, Mas Ari ini punya buku yang harus beli di Gramedia, ada juga di toko online. Nah, mereka ini salah satu readernya Mas nih Mas. Jadi mereka tuh ngebaca gitu loh. Ada di bukunya Mas itu yang menyebutkan tentang TBM. Apa sih TBM? Nah, coba boleh nggak sih Mas jelasin TBM itu apa sih Mas? Penasaran juga. Ya, itu sebenarnya kalau untuk orang yang mau usaha, itu TBM itu adalah satu prinsip yang harus mereka ikuti. Itu pertama T, tulis, B, bentuk, M, miliki gitu ya. Yang pertama adalah T itu tulis, artinya bahwa segala hal kegiatan yang mereka lakukan itu harusnya tertulis. Jadi kalau misalnya rapat-rapat nih, ya kita bikin notulensi kalau ada kesepakatan. Kalau ada perjanjian sama orang, ya harus ditulis juga gitu. Karena nantinya semua hal yang tertulis itu bisa jadi bukti kalau ada apa-apa di kemudian hari. Sengketa, konflik, dan lain-lain itu harus ada buktinya. Nah makanya saya tekankan pertama kali, apapun dalam dunia usaha atau kegiatan bisnis kita, tulis. Itu yang paling penting satu. Yang kedua, bentuk. Nah ini juga paling penting adalah ketika kita punya usaha, ini bentuknya apa harus jelas. Kalau misalnya persekutuan perdata aja itu CV tadi, ya udah silakan. Tapi saat ini untuk bikin PT itu gampang gitu. Kenapa bikin PT gampang? Ya karena orang didorong untuk supaya hartanya terpisah dari harta pribadi. Kalau bikin usaha warung misalnya, itu kan sering banget, dapat pembayaran dari orang, dari konsumen dimasukin ke kantong, jadi harta pribadi juga gitu. Tapi kalau PT hartanya terpisah kan, harta pribadi sama harta perusahaan terpisah. Makanya saya selalu mendorong bentuk badan hukum yang paling baik untuk usaha itu PT bagaimanapun juga. Dia bisa memisahkan harta, dia bisa ikut tender dan lain-lain itu dengan dan diakui oleh pemerintah dalam hal ini. Masuk bayar PPN-nya. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, miliki ya, dalam artian bahwa kita harus jelas kepemilikan aset-aset kita. Makanya tadi ketika kita bicara tentang satu hal aset kita yaitu haki, nah ini semua apa yang kita hasilkan dalam kegiatan usaha kita, termasuk hakinya itu harus didaftarkan. Tadi makanya merek, paten, sama desain industri itu harus didaftarkan supaya nanti kita terlindungi dari plagiasi atau peniruan oleh kompetitor kita. Berarti ini sebenarnya TBM ini untuk entrepreneur ya Mas, entrepreneur. Terutama entrepreneur muda gitu ya, yang belum tahu seperti apa nih. Karena kan kadang-kadang, bener tadi Mas, sebelum saya nih jadi entrepreneur, dulu mendingan duit yang masuk itu ya ke kantong sendiri gitu kan ya. Tapi ternyata tidak bisa memperluas usaha saya, usahanya gitu-gitu aja. Jadi nggak bisa lebih scale up gitu. Nah, Mas, boleh nggak Mas kasih info nih, menurut Mas sebagai entrepreneur yang baru banget mau mulai nih, mendingan kita bikin CV atau PT sih Mas, baiknya gitu ya, yang baru mulai nih ya. Kalau yang sudah established kan pasti tahu PT, tapi kalau baru mulai uangnya ini belum cukup misalnya gitu. Kalau saya sih selalu menyarankan tetap bentuk PT, karena PT itu jelas adalah badan hukum yang bisa memisahkan harta kita dengan harta perusahaan. Sehingga kalau ada apa-apa, ya harusnya harta, kalau bisnis kita misalnya ada masalah segala macam, maka harta di perusahaan ini aja yang akan diambil atau mungkin akan disita segala macam gitu. Nah ini yang penting gitu. Apalagi sekarang kan ada PT perorangan. Betul. Itu gampang banget gitu bagi orang-orang atau usaha kecil gitu yang baru mau mulai usaha. Dia tinggal bikin PT perorangan aja dengan berapapun biaya yang dia punya gitu ya. Apalagi gratis. Pemerintah itu menggratiskan PT perorangan dan modalnya juga terserah sejauh dia mampu memberikan modal tersebut. Nah menurut saya itu yang paling bagus.
berarti PT perorangan ya untuk Iya, orang-orang yang kecil, usaha kecil. usaha Iya, kecil ya, betul. usaha mikro gitu ya. Yes, benar. Apalagi kan kebetulan kan saya salah satu pengurus di organisasi nih Mas, Oh, oke. yang cukup besar gitu. Iya. Terus beberapa dari kami itu tidak bankable gitu. Nah, betul. Itu salah satunya. Terus ngobrol-ngobrol ternyata mereka tuh belum punya PT. Ternyata memang harus pakai PT ya Mas ya. Betul. Apalagi perorangan, biar PT tapi perorangan yang penting PT aja dulu. Yes, betul. Supaya lebih bisa scale up dan paling nggak bisa bankable. Bankable itu maksudnya kan bisa, ya kalau kita kan modal pengusaha nih butuh Iya. modal usaha. Iya. Jadi bisa loan lah ke bank gitu Iya. kan. Karena yang Pinjem saya. yang paling penting dipercaya dulu sama oleh dunia industri kan, karena biasanya untuk ikut pengadaan itu kan pasti dia nanya dong, bentuknya apa nih? Oh PT, kalau PT itu sangat bonafit gitu, apalagi udah jelas NPWP-nya segala macam itu lebih dipercaya gitu. Baru setelah dia bisa masuk ke dunia usaha seperti itu, industri, baru akan bankable gitu kan. Kan gitu betul, prosesnya seperti itu sebenarnya, dipercaya dulu gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga Mas usaha mikro, tapi dia sebenarnya udah maju. Sebenarnya udah maju nih. Iya. Cuma dia itu usaha buka toko misalnya let's say Tanah Abang gitu. Let's say misalnya Pasar Jaya misalnya gitu. Tapi sebenarnya dia bankable, cuma kenapa ya bank tuh belum percaya? Apa karena nggak ada PT-nya itu ya? Kalau bank lebih melihat catatan keuangan. Catatan keuangan. Makanya tadi kalau ketika dia usaha kecil belum ada bentuk PT-nya, pasti catatan keuangan itu berantakan. Oh, Karena tidak pernah ada pelaporan dan lain-lain gitu kan. Nah, di sanalah ketika mereka datang ke bank pengen tahu, oke, usaha Anda apa? Oh, pakaian, berapa lama? 3 tahun. Oke, saya lihat dong catatan Anda selama 3 tahun. Nggak ada. Ya gimana mau dipercaya gitu. iya betul-betul. Pasti kayak begitu. Nah makanya fungsinya ngobrol nih sama profnya pakar hukum, Ci. Mas, ini bukan Mas Ari lagi, profnya pakar hukum. Nah ini nih biar tahu kalau misalnya ternyata bikin PT itu membantu entrepreneur muda atau entrepreneur yang belum bankable, yang belum terpercaya oleh bank, bahwa nggak ada salahnya nih kita bikin PT perorangan karena kan modalnya kan tergantung kemampuan kita, betul kan Mas? Betul tuh. Nah terus ada lagi nih Mas, selain 3 aspek itu apalagi yang perlu kita cermati sebagai pengusaha? Yang perlu kita cermati sebagai pengusaha. Berarti ini pertanyaan sebenarnya lebih, ini rata-rata kayaknya yang nanya pengusaha baru memulai nih Mas. Iya. Nggak. Intinya tadi yang TBM itu penting untuk diperhatikan gitu. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman gitu, kalau kita mimpi punya usaha, mimpi punya produk, dan udah tercetus atau udah tergambar namanya apa, langsung daftarin merek. Itu yang pertama kali yang dilakukan menurut saya. Karena kalau nunggu nanti, nunggu saya punya usaha dulu, nunggu saya punya produk dulu, udah kelewatan sama orang nanti merek kita. Pasti udah diambil orang pasti gitu. Makanya memang saya selalu bilang selemah-lemahnya pengusaha itu punya merek. Harus. Karena kayak saya nih Mas ya, iya. ada SP. Iya. Tetap. Betul. Walaupun belum ada ininya gitu, tapi misalnya masih mimpi, suatu saat saya akan bikin ini, ya udah daftarin aja mereknya duluan. Karena nantinya kalau kita tunda-tunda, orang pasti akan ngambil duluan, daftar duluan, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang udah daftar duluan. Karena dia eksklusif artinya gitu untuk mendapatkan merek itu. Pantas nih Mas, saya pernah baca di berita nih, saya nggak bisa sebut merek ya, soal takutnya kan ini masih berantem ya say. Pokoknya ada salah satu merek minuman nih, minuman buat energi gitu ya. Yang satu ngerebutin ini merek gue, yang satu ini merek gue, ribut tuh. Cuk. Nah itu karena si mereknya itu. Padahal sekarang mereka tuh sudah besar gitu loh. Mereka sudah besar Mas gitu. Mungkin Mas pasti udah denger lah ya, cuma kan nggak bisa sebut merek nih. Nah itu gimana tuh Mas? Iya itu, makanya yang paling penting adalah ketika kita perlu melindungi merek itu dengan mendaftarkan. Karena banyak orang sering lupa atau lalai gitu bahwa kita bikin produk gede bagus, kita promo gede-gedean. Ternyata begitu namanya ditanya udah daftar merek belum? Belum. Orang udah daftar duluan karena untuk segera mengambil menumpang mendompleng ketenaran dia kan. Nah itu yang terjadi. Di sanalah kemudian terjadi masalah itu. Dan sekarang mereka dua-duanya besar gitu. Iya, betul. Saling Dan ini tuh besar banget, bener-bener perang antara menurut saya advokat pembesar dan membesar juga. Cuma mungkin karena Mas di haki Mas tengah-tengah kali. Ya tergantung yang mana duluan ya. Lebih itu sih Mas. Mas makasih loh ya. Sama-sama. Ini insight untuk pengusaha-pengusaha muda, apalagi pengusaha-pengusaha yang baru memulai usaha nih, yang modalnya mohon maaf masih terbatas, tapi pengen banget maju, pengen scale up supaya usahanya makin gede. Nah gimana caranya? Yang pertama adalah mereknya dulu, biar tuh cuma masih dreaming, tapi daftarin dulu. Itu dulu yang penting. Thank you banget ya Mas untuk segala insight-nya. Semoga Mas makin berkah. Amin. Ini kan ilmu ya, ilmu yang ini
Ini gratis loh, kamu tinggal nonton. Kamu nggak perlu bayar dia. Mas, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Terima kasih sahabat Sita, thank you. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Bye bye.